Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 38. Rafa, tunggu abang, teriak Alvin sambil berusaha mengejar adik iparnya yang tampak marah itu. Rafa, teriak Alvin lagi. Ia berlari sekuat tenaga hingga tangannya mampu menggapai bahu Rafa. Ia membalik tubuh anak baru puber itu untuk menghadap ke arahnya. Namun betapa terkejut saat melihat wajah Rafa sudah memerah. Nafasnya tidak beraturan. Rafa, dengerin penjelasan abang, pinta Alvin dengan nada lembut. Berbicara kepada anak muda begini yang masih labil emosinya memang harus berhati-hati, tidak boleh main kasar. Aku terlalu pintar untuk tahu apa yang abang lakuin di belakang kakakku, ucap Rafa dingin. Ia menepis kasar tangan kakak iparnya dari pundak. Rafa, abang mohon, dengerin abang dulu ya. Kita duduk, terus ngobrol santai, ajak Alvin. Santai? Udah ketahuan masih bisa santai. Aku nggak nyangka abang begini orangnya. Aku kira setia, ternyata aku lupa. Kita sama. Kita laki-laki, bisa memanfaatkan perasaan perempuan seenaknya, ya kan? Sahut Rafa dengan kekehan di akhirnya. Namun arti sebenarnya adalah ia menyindir pria di depannya ini yang seolah cinta kepada istrinya, namun ternyata bisa bermain juga di belakangnya. Rafa, jadi gini, ini rahasia antara kita aja. Kamu mau kan dengerin abang? Tawar Alvin, masih dengan nada lembut. Ia tidak akan menyangka lagi. Jika memang ada tambahan orang yang tahu, asal bisa menerima, baiklah ia akan bicara. Membuka rahasianya. Semoga Rafa bisa diajak bekerja sama. Banyak alasan. Cibir Rafa lalu berbalik dan melangkah dengan cepat sebelum kakak iparnya bisa menyusul. Kak Amel, panggil Rafa keras-keras. Ia segera melepas sepatunya, menaruh tas ransel yang berisi PlayStation miliknya yang tadi malam ia gunakan untuk bermain bersama temannya yang bernama Agus hingga begadang ke atas kursi. Padahal pagi hari tadi moodnya benar-benar baik, tapi ketika menangkap basah kakak iparnya bersama sang pacar membuat suasana hatinya hancur mendadak. Kak, Amelia, panggil Rafa lagi. Ia berdecak saat kakaknya itu tidak menyahut panggilannya. Bapak mana? Tanyanya dengan suara keras hingga terdengar di seluruh ruangan. Ia menengok ke sana kemari, tidak ditemukan adanya sang bapak. Ia segera berjalan ke arah kamar Amel, namun tangannya lagi-lagi dihentikan. Siapa lagi jika bukan kakak iparnya? Kamu mau apa, Rafa? Tanya Alvin. Ia menggenggam erat tangan adik iparnya. Rafa tersenyum miring. Aku akan kasih tahu semua orang kalau kamu adalah pria yang selingkuh. Jelas Rafa dengan mata memerah. Bahkan memanggil Alvin bukan dengan sebutan abang lagi, tapi kamu. Apa sih ribut-ribut? Amel keluar kamar dengan rambut basah. Ia baru saja mandi sehingga walaupun mendengar adiknya teriak-teriak, ia tidak menyahut karena masih di dalam kamar mandi. Amel melihat wajah dua orang di hadapannya dengan alis terangkat sebelah. Kamu tahu apa yang dilakukan dia? Tanya Rafa sembari menunjuk wajah Alvin. Membuat Amel seketika melotot ke arah sang adik. Rafa, sejak kapan kamu gak sopan sama orang? Gak boleh nunjuk-nunjuk muka orang lain. Larang Amel. Rafa membuang wajah lalu menatap kakaknya. Dia itu selingkuh, Kak. Dia punya pacar. Dia berhubungan dengan cewek lain di belakangmu. Jelas Rafa dengan nafas memburu. Tangannya mengepal. Ingin sekali menonjok wajah kakak iparnya yang sedari tadi menatapnya dengan tatapan memohon. Amel hanya bergeming di tempat. Ia menatap sang adik lembut. Nanti kita omongin lagi ya. Kamu mandi aja dulu, ucap Amel yang membuat Rafa heran sekaligus terkejut. Kenapa kamu gak kaget, Kak? Kamu gak marah sama dia? Tunjuk Rafa lagi ke arah Alvin. Ia menggeleng tak percaya melihat respon sang kakak yang biasa saja. Mel, dia tadi dengar percakapan kami, salah Alvin. Masih berani kamu ngomong di depan kakakku? Sentak Rafa. Kini tangannya sudah menarik bagian dada baju Alvin.
Rafa, jaga sikap kamu sama kakakmu, sentak Amel yang berusaha menghentikan adiknya yang sepertinya terlanjur marah pada Alvin. Kak, kamu bodoh atau pura-pura bodoh, ha? Suamimu ini selingkuh di belakang kamu. Mataku sendiri yang ngeliat. Kamu gak percaya? Tanya Rafa dengan gelengan kepala. Tangannya perlahan melepaskan cengkeramannya dari baju Alvin. Amel maju beberapa langkah, memegang bahu sang adik dan menatap matanya dengan lembut. Kamu tenang dulu ya, adikku. Nanti kakak ceritakan semuanya. Sekarang, aku sama abang mau ngomong sesuatu. Decak Rafa sembari melirik sinis ke arah Alvin. Ia menendang tembok sebelum benar-benar pergi dari hadapan dua orang yang kini hanya saling tatap. Amel menghela nafas sambil mematut dirinya di depan cermin. Sedangkan Alvin sesekali mengacak rambut. Sebelumnya ia tidak pernah menduga bahwa Rafa akan mengetahui perihal hubungannya dengan Wati. Remaja itu sangat berbahaya. Bagaimana jika mengadu pada bapak mertuanya? Gimana bisa dia tahu? Tanya Almel. Aku sama Iin tadi di taman dan ya, dia kayaknya dengar percakapan kami. Balas Alvin dengan suara frustasi. Amel hanya terdiam, tidak membuka percakapan lagi. Sebenarnya ia juga tadi mendapat pertanyaan yang membuat ia terus kepikiran dari sang bapak. Jadi, kita harus gimana kalau adikmu ngadu sama bapak? Tanya Alvin, karena Amel justru terdiam. Aku juga bingung, bapak tadi nanya, kenapa anak bimbingan kamu sampai ke rumahku segala? Apalagi tadi bapak lihat kamu bisik-bisik sama Wati, terus nyeret dia keluar. Bapak tanya, kenapa kalian seperti nggak biasa? Aku pikir bapak curiga mas kalau kamu ternyata selingkuh di belakangku. Aku nggak selingkuh Mel, bantah Alvin. Jelas-jelas kamu tahu hubungan aku dan Iin. Kita tidak main di belakang. Entah aku yang bodoh atau kamu yang terlalu pintar karena seorang dosen. Tapi jelas-jelas menurut kacamata orang lain yang gak tahu apa-apa perihal nikah sementara kita, jelas mereka ngelihatnya kalian selingkuh. Mungkin kamu ngerasa bener dan sah-sah aja ngejalaninnya dengan Wati, tapi apa kamu pernah berpikir gimana perasaan orang-orang terdekatku yang ngelihat kedekatan kalian yang gak biasa? Tanya Amel setelah bicara panjang lebar. Apa kamu tahu, bahkan pria seperti Kak Ramdan yang tidak suka suuzon terhadap orang lain, malah sudah menduga duluan kalau kamu dan Wati ada hubungan, tanya Amel. Alvin yang mendengar pernyataan itu hanya bisa meraup muka. Ia begitu kaget dengan semua hal yang baru-baru saja terjadi. Wati yang mendesak untuk mengumumkan hubungan mereka kepada semua orang, termasuk keluarga Amel. Ketahuan adik ipar jika ia dan Wati adalah sepasang kekasih, dan kini justru ia kembali ditampar kenyataan bahwa pria yang selama ini mencoba mepet kepada istrinya juga tahu perihal hubungannya. Sudah aku bilang, batasi interaksi kalian. Kita gak bakal tahu setelah ini orang lain mana lagi yang akan mengetahui hubungan kalian, jelas Amel dengan nada datar. Ia juga lelah karena ikut bersandiwara di depan semua orang bahwa dirinya adalah benar-benar istri sah seorang dosen bernama Alvin Mahindra. Ia lelah harus berbohong kepada semua orang untuk menutupi hubungan suami dan kekasihnya. Ia lelah karena harus tinggal bersama mertua yang suka menyuruh-nyuruh seenaknya. Jika memang ia dan Alvin harus segera berpisah walau tidak sesuai waktunya, maka bukankah itu lebih baik? Tapi bagaimana dengan perasaan bapaknya yang sangat bahagia dengan pernikahannya, bahkan sangat mendukung jika dirinya dan Alvin cepat memberikan keturunan? Ramdan, dia tahu sampai mana? Tanya Alvin lirih. Dia ngelihat kamu sama Wati di sebuah kafe. Terus dia menghubungkan dengan saat-saat kalian berduaan di perpus saat datang ke acaraku, sampai saat kamu ngantar Wati ke rumahnya, jelas Amel. Ia bangkit dari duduknya setelah menyisir rambut dengan rapi. Kenapa bisa Wati sampai ke sini? Kamu gak peringatkan dia dari awal? Bukannya kamu tahu pas dia kesini, waktu kita awal nikah, aku udah gak suka kedatangannya, tanya Amel. Kini berdiri menghadap ke arah pria yang terduduk di sofa. Iya, aku tahu. Aku kira itu terakhir kalinya dia kesini. Aku juga udah minta dia untuk jaga jarak sama aku. Mana mungkin mau? Amel tersenyum remeh. Ia hanya menggeleng kepala melihat kondisi Alvin yang terlihat frustasi. Aku akan coba ngomong sama Rafa. Semoga dia gak ngaduin sama bapakku. Yang jelas
Kamu tahu sekarang, Rafa udah gak percaya sama kamu, ujar Amel sambil berlalu. Sekalian ia juga memberi peringatan kepada Alvin untuk banyak introspeksi atas perbuatannya selama ini, yang membuat orang lain tidak percaya. Bahkan ia sendiri sebagai istrinya merasa ragu dengan Alvin. Pria itu cenderung bermuka dua, bisa baik dan bisa juga jahat, egois dan hanya mengurus kepentingannya sendiri. "Dek, buka pintunya," teriak Amel dari luar sambil menggedor pintu kamar sang adik. "Aku mau langsung bicara sama bapak. Kayaknya kamu udah rusak otaknya. Sampai-sampai suamimu selingkuh, kamu biasa aja. Mati rasa kamu itu, Kak," teriak Rafa dari dalam kamar. Remaja laki-laki itu justru seperti perempuan yang tengah mengambek dan mengunci pintu dari dalam. "Rafa, kakak harus ceritain ini ke kamu, biar kamu gak seuzon sama abang," jelas Amel di balik pintu. "Penjelasan apa lagi? Dia aja gak mampu nyangkal. Dasar abang model apa itu? Nyesel aku pernah ngabisin waktu main game sama dia." "Rafa, kamu gak sayang lagi sama kakak? Kalau sayang, buka dong pintunya, ya. Adik baik," rayu Amel. "Justru karena aku sayang sama kamu, aku gak ingin kamu sama pria bangsat itu." "Rafa, omongan kamu," pakik Amel dari luar. "Pokoknya, aku mau bicaraan ini sama bapak, biar dia diusir aja dari sini. Pisah aja sekalian kalian itu," tandas Rafa dari dalam, membuat Amel meringis dari balik pintu. Hanya bisa berdoa semoga adiknya bisa luluh dan membukakan pintu untuknya. "Gimana?" tanya Alvin yang menyusul Amel ke depan pintu kamar adiknya. Amel menggeleng lesu, ia menghela nafas sambil menyandarkan tubuhnya ke pintu. "Gimana kalau dia sampai bilang ke bapak?" lirih Amel. Alvin juga terlihat mondar-mandir sambil mengusap-ngusap wajahnya. "Rafa, ini abang," teriak Alvin. "Buka pintunya, Rafa," ucapnya sambil menggodor pintu. "Kak, kamu masih biarin dia di rumah ini?" tanya Rafa dengan nada kesal. "Rafa, ini gak seperti yang kamu pikirin. Kamu harus dengar penjelasan dari kakak." Kali ini Amel yang bicara. "Assalamualaikum," serentak Amel dan Alvin menoleh untuk melihat ke arah pintu utama. Mereka sangat mengenali suara ini. Bapaknya Amel memang keluar sebentar tadi, setelah Wati diseret oleh Alvin. Katanya ingin mengantarkan kapak yang ia pinjam ke rumah temannya. "Bapak," lirih Amel. "Rafa, cepat buka pintunya." Amel kembali menggedor-gedor dengan keras, hingga rasanya ingin sekali ia meraung. Kehabisan akal untuk membujuk adiknya itu. "Rafa, kalau kamu buka ini pintu, kakak beri kamu PS terbaru. Atau kamu mau beli poster Blackpink banyak-banyak, akan kakak kasih. Asal kamu mau buka pintunya, ya?" tawar Amel sambil menatap suaminya yang wajahnya terlihat sangat khawatir. "Kalian kenapa ribut-ribut di depan pintu kamar Rafa?" tanya bapaknya Amel yang berjalan ke sana. Ia memang sempat mendengar Amel meminta Rafa membukakan pintu. "Ini nih, anak ngambek pak, karena minta poster Blackpink. Tapi gak aku izinin," jelas Amel. Tentu saja berbohong. Ia beristighfar dalam hati. Pintu tiba-tiba terbuka dan muncullah remaja tanggung yang wajahnya sembab. Entah menangis atau karena apa. "Kamu begadang?" tanya bapaknya Amel. Rafa hanya menatap datar ke arah Alvin dan Amel. "Bapak, aku mau ngomong sesuatu," katanya, membuat mata Amel dan Alvin sama-sama melotot.